Halo pendengar, selamat datang di IE Voice. IE Voice, raise your voice. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah topik yang hangat atau sering dibincangkan di kalangan anak muda sekarang, yaitu tentang body shaming dan beauty shaming. Nah, tentunya pada sesi kali ini saya tidak sendirian. Kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa tentunya. Beliau merupakan Duta 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021, juga merupakan top 6 putra-putri kampus Riau, dan juga menjadi runner-up 4 putra-putri kampus Indonesia pada tahun 2023. Dan yang terbaru, beliau menjadi winner di Putri Hijab Influencer tahun 2024. Say hello dong buat narasumber kita. Halo. Oke, mungkin sebelumnya aku berterima kasih banyak nih karena udah diundang ke podcastnya IE. Dan sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Indriana. Alhamdulillah diamanahkan sebagai winner Putri Hijab Influencer Riau tahun 2024. Dan aku bakal lanjut ke nasional di bulan Agustus di Putri Hijab Influencer Indonesia. Jangan lupa dukung aku. Thank you. Jangan lupa kita doain Kak Nisa ya guys, supaya bisa mendapat gelar juga nantinya di nasional. Nah, kami juga dari HMJ Ilmu Ekonomi berterima kasih buat Kak Nisa yang udah meluangkan waktunya untuk datang di podcast kami pada siang hari ini. Ya Kak, kan kita udah bilang ya Kak, topik podcast kita kali ini yaitu body shaming dan beauty shaming. Kakak pasti udah udah pasti familiar dong sama kata-kata body shaming dan beauty shaming. Nah, menurut Kak Nisa sendiri, apa sih itu body shaming dan beauty shaming itu? Kalau perihal ini tentunya banyak banget ya yang ngerasain cewek-cewek di luar sana, dan sebenarnya cowok pun bisa kena juga beauty shaming atau body shaming karena ini menyangkut dengan fisik yang udah dikasih sama Tuhan untuk kita. Nah, aku sendiri tuh pernah dapat body shaming juga. Jadi tuh aku kan badanku kurus. Jadi bahkan orang-orang terdekat yang ngatain gitu. Tapi ya gitulah, jadiin motivasi sih menurut aku ya, karena apapun omongan orang itu, ini adalah tubuh kita, fisik kita, dan mereka nggak berhak untuk kritik itu karena ini adalah pemberian dari Tuhan gitu. Ai. Ya gimana ya guys ya, kan gimana pun kita sudah mendapat atau diberikan fisik yang tentunya sudah ditentukan sama Allah atau Tuhan. Kita nggak perlu jadikan fisik ataupun omongan-omongan orang sebagai bahan kita untuk stres atau dijadikan pikiran. Tentunya Allah sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah selanjutnya nih Kak, udah banyak banget kan Kak yang kayak kena body shaming maupun beauty shaming. Nah dari Kakak sendiri, aku dengar Kakak juga itu kan, selain Kakak nih hebat banget loh, selain jadi mahasiswa beliau juga punya profesi sampingan, itu menjadi MUA atau makeup artist. Teman-teman boleh dong kepoin IG Kakaknya. Oke, kan tentunya banyak tuh Kak klien-klien Kakak yang kena kayak beauty shaming, kayak mukanya kok jerawatan, kok hitam atau gimana, atau kayak banyak lagi kan beauty shaming atau body shaming yang dialamin oleh customer Kakak. Nah, gimana sih cara Kakak nanggepin dan apa sih solusinya menurut Kakak untuk menghadapi masalah-masalah tersebut? Oke, kalau ngomongin soal pekerjaan sampingan aku sebagai makeup artist atau MUA, jadi kan ini makeup itu untuk mempercantik wajah ya. Nah, kalau misalnya kita insecure, itu makeup itu nggak akan kelihatan bagus. Jadi perlunya percaya diri, pertama itu. Kalau masalah tipe kulit ini banyak banget ya, dan ada berbagai macam kayak oily, kering, normal, ataupun sensitif. Dan itu juga semua masing-masing ada jalan pintasnya atau jalan penyembuhannya. Tapi bukan berarti sembuh total gitu. Tapi gimana cara kita merawat, karena kulit kita ini adalah investasi kecantikan. Gitu sih. Percaya diri kuncinya. Gitu teman-teman, berarti kita kuncinya adalah percaya diri dan balik lagi bersyukur.
Nah, jadi Kak ada juga beberapa pertanyaan. Kemarin kami sempat pasang question box di Instagram di IGHMJIE. Ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin lagi ngerasain body shaming atau ingin menanyakan tentang itu. Apalagi cewek-cewek ya Kak, banyakan yang ngisi nih pasti mereka pernah juga kena beauty shaming atau kena trigger sama standar kecantikan Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama tuh Kak dari teman kita, gimana sih caranya supaya kita tidak terlalu berpatok atau mematokkan diri untuk sesuai dengan standar kecantikan yang ada? Oke, aku langsung jawab nih ya. Jadi standar kecantikan itu bermula dari zaman kita penjajahan. Kalau yang aku baca ya, karena kan yang jajah kita kan orang-orang berkulit putih ya rata-rata, dan ya secara face itu rasanya mata kita memandang ini menarik. Nah, sebenarnya untuk kecantikan itu sendiri, bagaimana cara kita terlihat menarik? Karena apa? Banyak orang yang wajahnya mungkin terlahir dengan kelebihan, tapi ada juga yang nggak menarik di mata orang. Mungkin karena dia nggak ada rasa percaya diri. Kadang ada tuh banyak juga cewek-cewek yang merendah untuk meroket, ya. Nggak cewek-cewek aja nih, cowok juga banyak untuk standar kecantikan sendiri. Nah, jadi kuncinya adalah kenali dulu diri kita sendiri. Jangan patokin standar kecantikan itu untuk jadi standarnya kamu juga. Karena itu kan standarnya orang-orang. Tentunya kita juga bisa berbeda. Bukan wajib ya, bukan wajib hukumnya. Dan juga lebih kenali diri kamu. Apa sih potensi yang kamu miliki? Terus be positive vibes. Karena dengan positive vibes itu orang-orang bakal tertarik sama kita, bakal penasaran sama kita, dan itu tuh udah kelihatan kalau kita tuh menarik. Bukan karena kecantikan mungkin dari wajah. Sebenarnya menurutku semua orang itu cantik, semua orang itu ganteng, tapi gimana caranya mereka merawat dirinya mereka. Karena dari mereka merawat dirinya mereka, berarti mereka bersyukur atas pemberian Tuhan. Itu sih dari aku. Itu denger ya teman-teman, berarti sebenarnya standar kecantikan tuh nggak ada. Yang ada itu gimana kita dapat mengolah atau melihat potensi diri kita sendiri sehingga kita bisa lebih menunjukkan bagaimana diri kita yang menarik, bagaimana kita bisa terlihat pede. Yang penting itu kan pede ya kan saya. Iya, karena itu ada auranya tersendiri. Kalau misalnya dia cantik tapi tidak ada aura, orang tidak akan tertarik melihat dia gitu. Next ada pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak, bagaimana agar kita bisa menciptakan lingkungan yang menghargai semua jenis kecantikan? Oke. Jadi untuk menghargai semua jenis kecantikan dan menciptakan lingkungan tersebut bisa dimulai dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kalau nggak kita yang mulai dan kita nunggu orang lain yang mulai, nggak akan ada awalannya gitu. Dari diri kita sendiri, misalnya ke orang-orang terdekat kita, kita kita sebarkanlah edukasi tentang kesetaraan. Kalau misalnya kita tuh semua sama, jadi nggak ada yang membeda-bedakan karena fisik itu ya memang beda dibikin Tuhan gitu. Dan juga rasa syukur kalau kita tuh menerima diri kita. Itu yang pertama, berarti dari diri sendiri. Kalau nggak ada orang lain yang bikin lingkungan yang positif, yang mendukung kita akan hal tersebut, kita yang bikin. Itu sih dari aku. Berarti termasuk pertemanan juga kita harus betul-betul bisa memilih di mana pertemanan yang tidak body shaming atau beauty shaming ya teman-teman. Kan ada juga nih pertemanan yang kayak kamu kok gitu, kok gini gitu kan. Jadi kita harus lebih pintar-pintar memilah dan memilih teman yang bisa menghargai dan lingkungan yang baik tentunya untuk kita. Oke. Next ini Kak agak gimana ya Kak pertanyaan? Mengapa wanita cantik dan berproporsi ideal lebih banyak mendapatkan privilege dari wanita yang tidak memilikinya? Nah, kalau pertanyaan ini ya, balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya. Wanita, itu tadi bahasanya wanita ya. Wanita yang ideal dan tubuhnya proporsional, biasanya itu terlihat menarik. Gimana caranya kita nggak terpatok dengan itu,
tentunya dengan kata menarik tadi. Perlu di-highlight kata menarik. Dan untuk menjadi menarik bukan hanya tubuh yang proporsional, tapi bagaimana kita bisa berpenampilan. Mungkin dari pakaian kita, dari makeup, karena ini juga sebagai bentuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain yang melihat kita. Itu sih dari aku ya. Oke. Oke teman-teman, berarti privilege itu akan muncul ketika kita bisa balik lagi, kita bisa mengolah potensi dan yang kita highlight menarik. Menarik itu bukan berarti harus cantik ya, berarti Kak. Dimana kita bisa menonjolkan potensi yang ada, entah itu dari pembawaan kita atau karakter yang kita punya. Jadi sebenarnya beauty itu nggak semuanya tentang fisik ya Kak. Iya, betul. Dari bagaimana cara kita menghargai diri sendiri dan pede, itu bakal ada auranya tersendiri. Nah, next pertanyaan ya Kak, bagaimana stereotip gender berperan dalam body shaming dan beauty shaming? Nah, kalau di pertanyaan ini itu sangat-sangat berperan ya stereotip gender. Karena apa? Jadi stereotip gender itu adalah bagaimana seharusnya penampilan fisik dari pria atau wanita yang terlihat. Begitu. Dan juga contohnya, cewek itu harus putih, harus ramping. Itu adalah stereotip yang jadi standar kecantikan saat ini. Dan juga kalau untuk cowok harus berotot, harus berbadan tinggi gitu ya. Itu sangat berdampak jadi body shaming. Karena ada standarnya tadi, kalau misalnya kita nemu nih orang yang gak sesuai itu, tentunya bakal ada omongan-omongan. Kamu gak ini nih, kamu gak ini. Makanya itu sangat-sangat berpengaruh sih menurut aku. Ya, berpengaruh banget ya teman-teman semua, dimana nanti kekurangan atau ketidaksesuaian itu bisa menjadi bahan ejekan atau bulian gitu lah ya. Kalau zaman sekarang kayak, ih kamu hitam banget, ih kamu kok kurus banget sih, pasti kayak itu udah lumrah banget kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang pun dijadikan seperti bahan candaan, namun kita sebagai generasi yang bijak tentunya bisa memilah dan memilih bagaimana candaan yang baik yang tidak dapat menyakiti hati seseorang. Benar banget sih. Oke. Nah ini yang terakhir ya Kak. Pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri setelah kita menghadapi atau mendapati body shaming ataupun beauty shaming itu? Nah, jadi tips percaya diri dari aku adalah yang pertama, kamu harus kenali diri kamu sendiri. Kenapa orang-orang bisa body shaming? Karena kamu itu tidak pede sama apa yang kamu punya. Jadi mulailah untuk kenali diri kamu sendiri. Kalau kamu kenal sama diri kamu bakal tahu kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kamu. Karena biasanya kita nih insecure dengan membandingkan diri kita sama orang lain. Jadi stop, don't compare yourself with others. Karena biasanya kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu adalah kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu udah jelas-jelas gak sebanding ya. Nah, jadi percaya diri sama apa yang kamu punya. Kalau kita udah tahu kelebihan kita, kita tunjukkan, dan kekurangan kita pasti kita tahu cara mengatasinya gitu. Nah, yang kedua tentunya grooming tadi. Bagaimana kita bisa berpenampilan menarik? Pasti kita jadi pede. Pokoknya kuncinya pede. Nah, gimana cara bangun pede itu tadi? Kita harus dress well, makeup itu sebagai penghargaan sih untuk diri sendiri dan juga menghargai orang-orang sekitar yang melihat kita. Itu sih dari aku ya. Ya, berarti teman-teman dari podcast kita kali ini kita bisa belajar banyak tentunya, mengambil sisi positif bagaimana sebenarnya body shaming ataupun beauty shaming yang kita alami itu jangan menjadi itu sebagai sebuah batasan ataupun kita menjadi insecure dan membatasi diri dari hal-hal yang seharusnya kita bisa coba ya Kak. Iya, jangan jadikan batasan, jangan jadikan itu jangan jadikan itu tempat untuk kalian gak bisa maju. Nanti
keduluan sama yang lain, padahal kalian sendiri itu punya kelebihan dan punya potensi masing-masing yang mana mungkin aja orang lain gak punya hal itu. Kira-kira boleh nggak sih minta closing statement nih dari Kak Nisa tentang body shaming dan beauty shaming itu sendiri? Oke, kalau untuk closing ya, ada baiknya kita itu bersyukur atas pemberian Tuhan. Karena dari rasa syukur itu kita akan menghargai diri kita sendiri. Apapun yang orang katakan, mungkin bisa kita ambil kritik baiknya yang membangun, kita jadikan motivasi, dan juga kritik buruknya tinggalkan saja. Karena kalau masalah fisik itu udah dari yang di atas gitu ya. Tapi kalau misalnya masalah omongan orang, itu terserah mereka mau ngomong apa, cukup kita tutup telinga aja. Kita punya 2 tangan dan mereka punya banyak mulut, kita nggak bisa untuk nutup semua mulut orang gitu. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan closing statement dari Kak Anissa tadi. Terima kasih buat Kak Anissa Indriana yang udah nyempetin datang di podcast kita pada siang hari ini. Udah meluangkan waktu nih di antara kepadatan jadwal-jadwal kakak ya Kak. Makasih ya Kak. Sama, aku juga berterima kasih ya udah diundang ke podcast ini. Nah, tentunya dari podcast ini kita bisa mengambil pelajaran ya, di mana body shaming dan body shaming tuh merupakan masalah yang cukup serius, atau kita juga harus bersikap lebih baik dalam menghadapinya karena itu menyangkut mental ataupun psikis orang, di mana kan penerimaan orang terhadap kritik yang kita berikan itu tidak selamanya sama. Jadi kita sebagai kalangan muda atau generasi muda yang baik tentunya juga lebih bijak dalam berbicara, ataupun bagaimanapun kekurangan orang tidak kita jadikan sebagai bahan ejekan atau cemoohan. Nah, teman-teman juga yang lagi ada di fase mendapatkan beauty shaming ataupun body shaming, hendaknya juga jangan ngestak ataupun jangan jadikan sebagai itu hambatan ya. Kita juga harus tetap upgrade diri, tetap mencari apa itu potensi diri, sehingga masalah-masalah ataupun yang mengganggu kita itu tidak berdampak serius pada diri kita. Perlunya juga lingkungan atau teman-teman yang baik atau seleksi teman untuk kita agar tidak terlalu terfikir atau tidak terganggu psikisnya dalam menghadapi body shaming. Nah, mari kita membangun dunia yang inklusif dan positif agar kita dapat merasa dihargai dan diterima apa adanya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan IE Voice dari tadi. Semoga podcast ini dapat berguna bagi teman-teman yang lagi merasa resah atau lagi menghadapi body shaming dan beauty shaming. See you di next podcast kita.